hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dasar sebagaimana telah dilemahkan oleh ulama ahli hadis. Sedangkan yang menguatkan hadis ini al-fuqaha. Di sana ada ahli hadis, ada al-fuqaha. Al-fuqaha mengambil ini hadis tanpa diperiksa sanadnya. Ketika melihat ada di beberapa referensi Islam, begitu diambil oleh mereka tanpa diperiksa rawi-rawi tersebut. Tetapi ahli hadis yang kerjanya memeriksa mereka, sampai ada buku-buku kutu berrijal, buku-buku khusus, mungkin kalau dikumpulkan satu masjid ini penuh, berbicara tentang nama rawi-rawi. Bagaimana rawi ini? Bagaimana dia hafalannya? Apakah dia ini hafalan yang terus kuat sampai dia meninggal dunia, ataukah berubah ketika umur 60 tahun? Itu dicatat. Oh, ketika umur 60 tahun ikhtalafa fi akhirih. Mulai berubah hafalannya di akhir hayatnya. Dicatat tahun berapa dia berubah hafalannya. Sehingga hadis-hadis yang dia sebutkan setelah berubahnya hafalan dia, itu dicatat oleh ulama. Oh, hadis ini hati-hati. Ini semua tercatat. Sehingga para ulama ahli hadis yang kerja siang dan malam keliling meninggalkan dunianya, memeriksa hadis-hadis ini, mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, maka kita mengatakan bahwa hadis ini yang lemah. Kemudian yang kedua, kita sudah tahu hadis riwayat Tariq ibn Ashyam yang mengatakan ketika kepada ayahnya, ya abati, ayahnya sahabat, sallaita khalfa Rasulillah wa khalfa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, akanu yaqnutuna fil fajr? Wahai ayahku, engkau telah salat di belakang Rasulullah dan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yakni khulafa ar-rasyidin. Ya, apakah mereka itu dulu berkunut di salat fajar? Jawaban mereka sahabat ini, ay bunay muhdath, wahai anakku, muhdath yaitu perkara yang baru dan diada-adakan. Ini jawaban yang kedua. Yang ketiga, hadis doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Ini adalah doa qunutul witir. Sebagaimana di dalam riwayat hadis Hasan ibn Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Imam Abu Dawud rahimahumullah, bahwa Al-Hasan ibn Ali mengatakan, allamani jaddi kalimatin aquluhunna fil witr. Terus dia sebutkan doa, kalimat doanya itu, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, sampai akhir doa. Doa ini adalah doa qunutul witir. Sehingga kita mengatakan bahwa di dalam Islam hanya ada dua jenis kunut. Kunut nazilah, ya, dan yang kedua kunut witir. Kunut nazilah yaitu kunut ketika turunnya nazalat musibatun minal mafa'id, seperti bencana alam, kelaparan, peperangan. Ya, ini kunut nazilah. Doanya terserah keadaan di tempat itu. Meminta apa yang dia mau untuk menghancurkan lawan, untuk mengangkat musibah yang terjadi, penyakit wabah yang ada, seperti yang dibaca oleh imam kita, Allahumma rfa'annal bala wal waba wal fitan. Boleh seperti ini. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa izzal Islam wal muslimin, dan seterusnya doa-doa yang meminta kepada Allah untuk segera diangkat musibah itu. Ini kunut nazilah. Caranya dilakukan oleh Rasulullah di 5 waktu. Kunut nazilah fi 5 salawat. 5 waktu dikerjakan oleh Rasulullah dengan mengangkat tangan, dan para makmum juga ikut mengangkat tangannya dan mengatakan amin, amin, diaminkan. Ini dinamakan kunut nazilah. Sehingga wallahu a'lam bishawab, sebagaimana telah dijelaskan di dalam penjelasan yang lalu, bahwa sebaiknya dengan adanya hadis-hadis yang sudah kita dengar, hendaknya kita mengembalikan itu kepada sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Yang satu lagi, ya, dakwah yang malam kemarin, iya, itu Ustaz menceritakan satu anak saya Bapak. iya, Saya minta penjelasan itu.
pengertian daripada kata. Anak tanya Bapak bahwa ya Bapak, apakah waktu Rasulullah sholat subuh? Ya Bapak jawab bapaknya bahwa itu tambahan. Ya, itu tambahan. Pengertian tambahan ini, bagaimana pengertian tambahan? Jawaban Bapak ini terhadap anak bahwa itu tambahan. Iya. Insyaallah hadirin sabar sedikit ya. Ya, sabar. Insyaallah. Baik. Apa itu arti kalimat muhdats? Di dalam hadis yang lainnya, hadis Irbad bin Sariyah dan yang lainnya apa kalimat muhdats itu dijelaskan oleh Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kalimat muhdats itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang baru, tidak ada sebelumnya. Muhdats sesuatu yang diada-adakan, tidak pernah dicontohkan oleh orang-orang yang sebelumnya. Ini arti kalimat muhdats sebagaimana di hadis yang lain, iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini hadis Irbad ibn Sariyah dan yang lainnya ketika Rasulullah berkhutbah mengucapkan kalimat ini terus. Sehingga itulah juga yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad ketika menjelaskan perkara kunut, dan terlalu panjang untuk saya jelaskan. Di sana dibantah dari banyak cara, tapi insyaallah cukup yang bisa dipahami oleh saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya hanya bisa menasihati kaum muslimin untuk selalu berlapang dada dan mengkaji permasalahan itu dengan ilmiah berdasarkan hadis-hadis dan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan bab tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menyelesaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini, dan tadi malam kita telah membaca lanjutan daripada hadis Sayyidah Aisyah yang panjang yang menyebutkan beberapa atau tata cara, sebagian dari tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang terakhir kita baca adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang tempat-tempat yang diangkat di sana kedua tangan dengan bertakbir. Di dalam hadis kemarin kita telah mengetahui ada tiga tempat yang disebutkan. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, kemudian yang kedua ketika mau ruku' juga mengangkat tangan Allahu Akbar. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku' juga mengatakan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangannya. Dan nanti ada tempat yang keempat, kita akan melalui pada hadis yang berikutnya dari bab ini. Kemudian kita kemarin sudah menjelaskan tata cara mengangkat tangannya juga. Ada dua cara mengangkat tangan. Yang pertama dalam hadis yang kemarin kita baca, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sampai berhadapan dengan pundaknya. Begini, Allahu Akbar. Ini yang pertama. Kemudian cara yang kedua, sebagaimana di dalam hadis Malik bin Suwaid muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya sampai menyentuh daun telinganya. Allahu Akbar, atau begini, Allahu Akbar. Itu keduanya datang dari hadis yang sahih dan boleh dilakukan, terserah para muslimin mana yang dia lakukan.
walaupun yang lebih baik dilakukan keduanya, sekali begini, sekali begini, tidak apa-apa, supaya tidak ada satu sunnah pun yang ditinggalkan. Kemudian kita akan memasuki pada, kemarin kita sudah mengetahui beberapa jenis duduk yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, dan sempat kita permisalkan. Kemudian di malam ini kita akan memasuki hadis Abdullah bin Abbas yang berkaitan dengan masalah sujud, tata cara bersujud. Hadis ini keseluruhannya, yang satu hadis berbicara tentang khusus tentang sujud, kalau yang kemarin tentang mengangkat tangan. Kemudian yang sebelumnya hadis Aisyah umum, mulai dari rukuknya, cara rukuknya, sujud, i'tidal, kemudian duduk di antara waktu tasyahud. Malam ini wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadayn wal rukbatain wa atraf al-qadamain. Kata Rasulullah SAW dari hadis Abdullah bin Abbas yang Allah telah meridai dia dan ayahnya, bahwasanya Rasulullah berkata, umirtu, aku diperintahkan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud di atas atau berlandaskan atas 7 tempat dari bagian tubuh ini. Yang pertama, alal jabhah. Jabhah itu ini. Tetapi Rasulullah SAW ketika mengatakan alal jabhah, dia mengisyaratkan dengan tangannya dan menyentuh hidungnya. Alal jabhati, begini. Ini yang pertama. Yang kedua, wal yadain, yang dimaksud al-kaffain. Ini. Yang ketiga, apa ini sudah dapat jadi 3. Dia Rasulullah mengatakan sab'ah, 7. 1, 2, ini tambah 2 menjadi 3. Terus 2 lutut menjadi berapa? 5. Ditambah 2 kaki menjadi 7. Kemudian ada semuanya keterangannya masing-masing mengenai bersujud. Bagaimana kalau seandainya hidung tidak menyentuh kepada tanah atau lantai? Tentunya kita mengatakan bahwa wajib untuk hidung ini disentuhkan kepada lantai dengan dalil isyarat Rasulullah ketika mengatakan begini. Dan ini dipahami oleh para ulama tentang wajibnya juga menyentuhnya hidung ke lantai. Kemudian yang kedua, dengan 2 tangan ini, meletakkan 2 tangan di atas lantai. Kalau sujud kebalikannya ruku. Kemarin kita katakan di dalam ruku bahwa tangan memegang kedua lutut dengan dalam keadaan membuka. Di dalam hadis dikatakan yufarriju asabi'ahu, mengembangkan jari jemarinya ini dengan begini, menyentuh kedua lututnya. Tetapi sujud sekarang tidak. Di dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah merapatkan tangannya begini. Ya, ini cara yang pertama. Jadi tangan tidak dikembangkan sebagaimana kita memegang lutut, ya, karena berruku itu membutuhkan posisi yang kuat. Sampai kadang-kadang ada orang terjatuh ketika ruku, ya, meleset karena tidak dipegang dengan kuat. Tetapi sujud sebaliknya, dirapatkan oleh Rasulullah tangannya begini dan menghadap ke kiblat, Kemudian yang kedua, kata cara sujud, bahwa Rasulullah kalau bersujud sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang lainnya, hatta yura bayad ibtaihi, sampai terlihat putihnya 2 ketiak Rasulullah, karena kadang-kadang karena Rasulullah miskin, itu bajunya tidak sebagus baju yang saya pakai, ya. Itu kadang-kadang terlihat pakaian para sahabat betul-betul minim mereka itu pakaiannya, ya, sekedar menutuplah. Kadang-kadang Rasulullah memakai baju sekedar tertutup sininya saja, ya, sampai begini saja.
Sehingga kalau dia bersujud terlihat putih ketiaknya. Kenapa sih kok putih? Padahal kenapa kemana itu rambut ketiak? Nah, ini sekarang kaum muslimin maaf saja, sebenarnya disunnahkan bagi kaum muslimin untuk mencabut bulu ketiak sebagai salah satu dari fitrah. Sunan fitrah itu ada 10, diantaranya dengan memotongnya kuku setiap hari Jumat disunnahkan, ya. Karena dengan kuku ini bisa bersarang penyakit, ya. Yang kedua, disunnahkan juga berkhitan. Bahkan ada yang mengatakan wajib berkhitan itu, ya. Dan itu yang benar, wajib berkhitan bagi kaum muslimin. Kemudian juga diantara sunnahnya, ini sebenarnya ada di bab tahara, wallahu alam sudah dibahas atau belum? Di bab tahara. Sudah dibahas. Ya. Ini kaum muslimin seharusnya begitu, ya, sehingga Rasulullah mencontohkan kepada kita seperti itu. Baik. Kemudian itu cara bersujud. Kemudian kedua kakinya di atas kedua kaki, setelah dua tangan kaki. Kemudian lutut. Kalau lutut tidak jadi permasalahan. Yang ketiga atau yang berikutnya kaki. Kedua kaki itu diletakkan dengan jemarinya diarahkan ke kiblat juga, dan harus disentuhkan ke bumi. Kita sering lihat kaum muslimin sering diangkat satu kadang-kadang. Ya, ini sudah menyalahi. Rasulullah mengatakan umirtu, saya diperintah, kata Rasulullah. Yaitu oleh siapa yang memerintahnya? Allah. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jabhati wa ashara ila anfihi wa ala al-yadaini wal rukbataini wal qadamain. Sehingga ini perintah dari Allah melalui Rasulnya dengan cara seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu sebenarnya sebagai penerjemah Al-Quran, sebagai penjelas yang menjelaskan Al-Quran, dan diterima ini oleh para sahabatnya. Ketika diperintahkan untuk berhaji, tidak ada di Al-Quran tata cara haji. Ya, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, ya. Kemudian melempar, itu tidak ada semua di Al-Quran. Di Al-Quran cuma ada ayat perintah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia yang kaum muslimin untuk berhaji untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Tata caranya bagaimana? Rasulullah menerjemahkan dan menjelaskan Al-Quran ini. Ini berwudu juga. Di Al-Quran ada perintah mencuci muka, tetapi tidak ada di sana berkemur-kemur di Al-Quran, atau memasukkan air ke hidung, juga tidak ada. Sehingga Rasulullah yang menerapkannya dan mencontohkannya kepada kita. Dan bersujud ini kedua telapak kaki itu dirapatkan, tidak direnggangkan, tetapi dirapatkan menyentuh satu dengan yang lainnya. Sebagaimana juga itu dijelaskan di dalam hadis yang lainnya. InsyaAllah kita akan membahas lebih luas lagi pada tempatnya nanti. Ini yang berkaitan dengan sujud. Dan tadi malam sempat kita singgung bagaimana doa-doa sujud macam-macamnya. Nanti ada bab khusus yang membicarakan tentang itu juga. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum saya lanjutkan ke hadis yang ini, apa ada yang perlu disampaikan atau ya? Saya mengenai akhir. Kalau juga dijelaskan dari Pak Jafar juga, tapi belum satu. Saya masalah lihat. Iya. Sebetulnya kemudian kita tahu masalah lihat itu berkelepatan yang terlalu besar. Sedangkan kata Pak Ustaz bahwa itu sakit. Yang kedua masalah sujud. Yang biasanya kan selama ini ulama mengatakan bahwa yang di bawah duluan dan duluan, misalnya kaki, tangan, dan
Kadang-kadang ini juga tangan lebih dua daripada lutut ya. Oh, ya. Turunnya. Turun. Kan biasanya ada yang tangan lebih dua. Ada yang Ada yang lutut dulu. tangan. Iya. Iya. Mengenai yang kedua mungkin saya jawab dulu. Bagaimana cara turun ke sujud? Ini juga diantara permasalahan yang sempat diperbincangkan panjang. Karena Rasulullah SAW melarang untuk turun ke sujud seperti turunnya onta ketika dia berdiri terus mau duduk. Karena onta itu menurunkan kedua tangannya dahulu. Hadisnya berbunyi, "Idza nahadtum ila sujud fala tanhadu kama nahadha al-ba'ir atau kama qala alaihi salatu wassalam." Begitu. Kalau kamu turun ke sujud, janganlah kamu turunnya itu seperti turunnya ba'ir. Ba'ir itu onta, ya. Ketika dia akan duduk. Sekarang jadi permasalahan, dibahas panjang sekali. Bagaimana turunnya onta itu? Yang turun tangannya dulu atau lututnya dulu? Ini di kalangan para ulama yang mereka tiap hari hidupnya juga sama onta, toh juga berbeda pendapat. Mana tangan onta? Mana lututnya? Ini yang jadi permasalahan sekarang. Di kalangan Arab sendiri berbeda pendapat masalah ini. Sehingga wallahu a'lam bishawab, kalau saya jelaskan dalil masing-masingnya dari segi bahasanya akan terlalu panjang. Tetapi saya hanya bisa mengatakan yang saya yakini saat ini setelah saya baca keduanya, bahwa turun yang lebih sesuai dalam hadis itu turunnya tangan dulu. Tapi yang turunnya dengan lutut pun kita nggak bisa menyalahkan, karena di sana juga ada para ulama besar yang mengatakan itu, ya. Sehingga juga kembali hati kita harus dibuka lapang-lapang. Kalau permasalahan yang seperti ini, saya ingatkan kembali bahwa ini termasuk yang dinamakan khilaf ashab. Hadisnya sahih, tetapi bagaimana memahaminya? Di antaranya juga mungkin yang perlu ditanyakan mirip dengan ini. Nanti saya jawab yang kedua. Dan sempat saya singgung. Selesai ruku, ketika mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kembali begini, ya, bersedekap atau meletakkan tangannya begini, meluruskannya. Ini khilaf terjadi sejak dulu di antara ulama. Kenapa? Karena hadisnya berbunyi begini. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sujud, qama qa'iman aw mustawiyan hatta yarji'a kullu mafsalin ila makanihi. Dulu ini yang jadi masalah sana. Kalau sudah Rasulullah bangkit dari ruku'nya, mengangkat kepalanya dari ruku'nya, berdiri sempurna sampai kembali semua sendi kepada tempatnya yang semula. Kalimat tempatnya yang semula inilah yang jadi tempat perbincangan di antara para ulama. Apakah yang dimaksud dengan semula itu sebelum sholat? Ya, kalau sebelum sholat bagaimana dari tangannya begini kan? Berarti kembalinya semua sendi pada tempatnya semula ya begini. Kemudian sebagiannya memahami lagi tempatnya semula, kalimat semula itu katanya yaitu sebelum ruku. Ini yang pertama, sebelum ruku. Lalu para ulama disinilah terjadi perdebatan di antara mereka. Bahkan bukan antara mazhab dengan mazhab, tetapi antara murid dengan gurunya satu mazhab juga. Ya, karena inilah Islam. Tidak diajarkan taklid, tetapi memang terjadi dialog antara guru dengan muridnya dengan dialog ilmiah. Bukan tetapi mengatakan ilmu pokoknya. Ini ada yang namanya dinamakan ilmu pokoknya. Ilmu pokoknya itu kalau sudah terpisah mengatakannya pokoknya saya begini. Nah ini nggak ilmiah lagi. Tetapi dialog antara murid dengan gurunya ilmiah. Saya mengatakan dari segi bahasa begini. Hadis ini dibahas begini. Dari segi usul fikihnya begini dijawab. Dialog. Saya melihat, memandang wallahu alam begini. Jadi enak, segar dialognya. Ya. Tidak sampai terjadi bentrok-bentrokan.
Terus juga yang membuat permasalahan hadis juga yang lainnya dalam permasalahan ini. Kana idza qama fi salatihi wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Rasulullah SAW dulu kalau salat dan ketika berdiri di dalam salatnya, beliau menaruh tangan kanannya di atas tangan kirinya. Coba ini kalimat betul-betul kalimat yang global. Kalau berdiri, berdiri ada dua macam kan? Baik sebelum ruku itu dinamakan berdiri, dan sesudah ruku dinamakan berdiri juga dalam keadaan berdiri posisi. Kalau berdiri hadisnya menaruh tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas begini. Disinilah juga jadi sebab perselisihan di antara para ulama. Walaupun saya pribadi, misalkan di sini Ustaz Ja'far meyakini bahwa setelah ruku begini, ya. Tetapi saya pribadi, setelah saya pertimbangkan juga kedua pendapat itu, saya memilih bahwa setelah ruku begini. Tidak ada mazhab, kita bukan mazhab ini atau mazhab itu, tapi permasalahannya sekarang adalah dalil. Begitu. Sehingga yang di sini yang seperti ini dinamakan khilaf afham. Hadisnya sahih, ayatnya sahih, tetapi pemahaman yang berbeda. Tetapi di sana ada yang dinamakan khilaf tabad. Khilaf tabad artinya khilaf yang tidak mungkin terjadi seharusnya, yang tidak mungkin dipadukan. Misalkan banyak terlalu, yaitu amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau amalan-amalan yang hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Ada hadis tetapi hadisnya palsu, ya, atau hadisnya lemah. Yang seperti ini dikatakan khilaf tabad. Maka yang seperti ini harus salah satu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya ya banyak, misalnya ya kalau diberi misal nanti kita akan tahu satu persatu misalnya ketika kita mengkaji. Terus mengenai pertanyaan yang kedua yaitu masalah niat ya. Yang jelas bahwa niat itu tempatnya di hati. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian kaum muslimin yang meyakini bahwa niat itu diucapkan dan dinisbahkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, penisbahan ini kepada beliau tidak benar. Ini harus dipertanggungjawabkan barang siapa yang mengatakan ini perkataan Imam Syafi'i. Karena tidak boleh kita mengatakan Imam Syafi'i berkata begini padahal beliau tidak mengatakan. Di hari kiamat kita akan dituntut. Ini yang pertama. Yang kedua, hujjah itu, dalil itu sumbernya hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan yang difahami oleh salaful ummah, pendahulu umat ini dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ini dalil. Sehingga kalau sekarang ada yang mengatakan bahwa niat itu harus diucapkan, ya kita terima misalkan niat diucapkan. Lalu bagaimana mengucapkannya? Kalau mengucapkannya misalkan kalau kita mau salat zuhur, usolli fardhu zuhri dan seterusnya. Kita tanyakan dari mana lafaz ini? Akan terdiam mereka. Dari mana lafaz ini? Kalau dia mengatakan oh dari Rasulullah, mana hadisnya? Ini agama. Ini bukan suatu acara tertentu. Agama yang benar-benar harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, wahyu dari Allah. Wah ini dari guru saya. Ya coba, mari kita katakan. Qul hatu burhanakum, kata Allah. In kuntum shadiqin. Keluarkan kepada kami hujjah kamu. Kalau memang kamu itu benar, sampaikan mana hujjahnya. Ini yang harus ditekankan. Masalah niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kemarin yang kita baca, "Idza shalla kabbara." Seluruhnya begitu bunyinya. "Idza arada shalah as-salat tawadda'a, taqama, thumma kabbara." Berwudu kemudian berdiri dan bertakbir. Tidak ada kalimat kemudian Rasulullah mengatakan usolli fardhu isya'i. Kalau memang seperti itu akan dinukil kepada kita. Ini tetapi kita katakan niat itu memang wajib.
Waktu kita berniat misalkan mau sholat maghrib, ya kita sudah keluar dari rumah kita kan berniat mau sholat maghrib. Sampai di masjid pun ketika kita menemui jamaah sholat Allahu Akbar, sudah kita siap-siap di hati kita ini mau sholat sudah. Niatnya. Begitu mau takbir lebih. Allahu Akbar. Selesai begitu. Sehingga masalah yang seperti ini bukan khilaf ashab, bukan jenis yang pertama, tetapi termasuk khilaf tawadhu, yang mana tidak ada dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah yang menjelaskan itu. Ini wallahu a'lam yang bisa saya jawab. Kemudian niat itu juga dengan tandanya takbir itu berniat, dan boleh sebelumnya juga ketika kita mau mulai berdiri di shaf itu sudah termasuk niat kita mau sholat, karena niat itu tempatnya di hati. Iya. Kalau begitu ada yang ditanyakan? Iya. Ya. Masalah khusus lain kan? Iya. Itu merasa sofistikasi. Kadang ada dua, ada yang rapat sebenarnya, yang terbuka menurut itu yang Tadi sempat kita sebutkan bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim, di antaranya Al-Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, bahwasanya Rasulullah SAW ketika bersujud itu merapatkan kakinya, merapatkan kaki antara kedua yang kanan dengan yang kiri. Apa itu? Demonstrasi, Pak? Iya. Apa itu yang jaga Quran? Waduh. Ya. Baik. Sehingga yang digunakan adalah merapatkan kaki kanan dengan kiri. Itu cara bersujud wallahu a'lam bishawab. Kemudian nanti akan semakin seru. Ini kalau sudah masuk tasyahud, cara menunjuknya gimana? Begini, kayak laskar, atau begini. Nanti kita